Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Nabila. Oke, kali ini saya akan membahas tentang overview of strategic planning process atau proses perencanaan strategis. Apa sih proses perencanaan strategis itu? Oke, mari kita kupas dan kita bahas selanjutnya. Next. Oke, mulai dari perencanaan strategis. Apa sih perencanaan strategis itu? Jadi gini, misal kalian itu ada dalam bagian perusahaan atau organisasi, atau kalian yang memiliki usaha atau organisasi tersebut, pasti perusahaan atau organisasi itu memiliki goals atau tujuan kan. Itu tuh seperti cita-cita mereka. Jadi perencanaan strategis itu merupakan salah satu kegiatan yang penting dalam sebuah organisasi, digunakan untuk menetapkan prioritas dan memfokuskan energi serta sumber daya. Jadi agar tujuan atau goals dari organisasi tersebut dapat tercapai, serta perencanaan strategis itu digunakan untuk memastikan bahwa karyawan-karyawan serta stakeholder yang ada dalam organisasi itu dapat bekerja untuk mencapai tujuan yang sama. Kemudian, pada proses perencanaan strategi terdapat 4 fase yang masing-masing harus dilewati. Apa saja sih 4 fase itu? Oke, yang pertama ada assess, kedua design, ketiga build, dan keempat manage. Dari 4 fase itu terdapat masing-masing tugas pada fase-fase tersebut. Untuk fase yang termasuk dalam proses perencanaan yaitu fase assess, fase designing, dan fase building. Ketiga fase ini memakan waktu beberapa bulan dalam setahun untuk melakukan tugasnya. Setelah beberapa bulan melaksanakan 3 fase ini tadi, assessing, design, dan building, waktu sisa pada tahun itu digunakan untuk mengatur performa dan eksekusi dari perencanaan yang telah dibuat. Oh ya, kenapa sih kita harus melakukan manage performa dan eksekusi? Karena seringkali kita tuh melakukan eksekusi tapi tidak benar-benar sadar bahwa eksekusi yang kita lakukan itu apakah sudah sesuai dengan yang diinginkan atau belum. Dari tadi ngomong 4 fase. Apa sih penjelasan dari 4 fase tadi? Oke, sekarang kita bahas pada fase pertama yaitu fase assess. Perencanaan strategi yang bagus diawali dengan memahami posisi kita saat ini atau assessing the current, yaitu mengetahui keadaan saat ini. Jadi kita harus mengumpulkan informasi yang ada baik dari perspektif eksternal maupun perspektif internal. Kenapa? Karena itu yang akan membuat step-step perencanaan tersebut dapat berjalan dengan lancar atau sesuai tujuan. Pada poin awal, kita harus melakukan pengumpulan informasi. Informasi tersebut diambil dari informasi eksternal dan internal. Pertama, kita melakukan pengumpulan perspektif eksternal yang masuk dalam opportunities and threats. Dan yang kedua, kita mengumpulkan perspektif secara lingkup internal yang masuk dalam strength and weakness. Kemudian dari beberapa informasi yang telah kita dapat tadi, kita kumpulkan dan simpulkan melalui analisis SWOT. Kenapa pada proses assess ini kita harus mengumpulkan beberapa informasi dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal? Karena pada proses assess ini kita harus dapat memahami posisi kita saat ini, posisi perusahaan saat ini, bagaimana keadaan perusahaan untuk dapat menjalankan strategi atau fase perencanaan selanjutnya. Pada fase kedua yaitu design. Fase kedua dari proses ini yaitu designing the strategy. Untuk merancang strategi dimulai dengan mission statement. Kemudian kita merancang atau membuat visi dan misi. Karena dengan visi misi yang jelas, kita dapat bergerak untuk mewujudkan visi dan misi itu untuk keadaan yang mendatang. Kemudian perencanaan strategis pada fase ini adalah tentang pergerakan dari mana kita saat ini atau titik saat ini kita berada, lalu kemana kita akan berada atau ke titik mana yang kita inginkan. Kemudian pada fase desain ini kita harus memiliki keunggulan dalam hal bersaing dan strategi organisasi yang luas untuk jangka panjang. Dan pada fase desain ini kita harus merencanakan
4 perencanaan yang mencakup 4 hal, yaitu financial perspective atau perspektif keuangan. Kemudian customer perspective. Kita harus memiliki informasi dari pandangan pelanggan dapat menjalankan perencanaan selanjutnya. Kemudian operational and internal perspective. Kemudian people perspective atau perspektif dari orang-orang sekitar. Keempat perspektif ini tadi dirasa cukup untuk perencanaan karena sisa waktu setelah menentukan 4 perencanaan ini tadi dapat digunakan untuk menjalankan proses rencana selanjutnya. Yang ketiga ada fase building our plan, bangun rencana kita. Mulai dari mana kita membangun rencana kita? Dimulai dari kita mengetahui apa saja tujuan kita, tujuan perusahaan atau organisasi, atau dapat disebut goals. Maksud dari kata goal pada tahap ini yaitu sesuatu yang dapat terukur atau kuantitasi dan menghasilkan, yaitu outcome based statement. Apa sih kuantitasi atau yang dapat terukur itu? Jadi misal saat tahun pertama kita menjalankan perencanaan itu bisa sampai mana, kemudian pada tahun kedua dan tahun ketiga, lalu tahun selanjutnya, untuk memastikan bahwa tujuan perusahaan atau goals perusahaan atau organisasi itu memiliki kualitas yang baik, maka kita terapkan SMART, S-M-A-R-T. Pada S terdapat spesifik atau secara terinci. Yang M yaitu measurable atau terukur. Yang E ada attainable, dapat tercapai. R realistic atau realistis. T time bound, batas waktu. Tujuan dari diterapkannya SMART tadi untuk menerapkan tujuan atau goals dari perusahaan agar memiliki kualitas yang baik. Jadi kita harus merencanakan secara terinci, terukur, apakah tujuan tersebut dapat dicapai dan harusnya realistis, dan kelima adalah batas waktu. Jadi untuk melaksanakan perencanaan tersebut harus memiliki batas waktu, karena jika semakin molor akan susah tercapainya. Pada fase keempat, ada fase managing execution. Mengapa sih harus diatur? Karena pada dasarnya nggak ada kan yang ingin rencana dari perusahaan atau organisasi kalian hanya sekedar wacana atau hanya sekedar di atas kertas. Harus terlaksana. Jadi berikut ada 3 hal yang harus dimiliki oleh perusahaan atau organisasi, yaitu yang pertama ada people, kedua make sure, dan ketiga schedule. Hal pertama ada people. People yaitu Anda harus memastikan bahwa setiap orang pada organisasi atau perusahaan tersebut memiliki individual action plan atau target individu untuk mengungkapkan kepemilikan serta akuntabilitas atas apa yang perlu mereka selesaikan pada waktu yang sudah ditetapkan. Yang hal kedua adalah make sure. Make sure itu pastikan bahwa perusahaan atau organisasi kita memiliki sistem untuk mencatat rekam jejak serta mengatur performance. Kenapa itu penting? Karena pada setiap langkah-langkah perencanaan pasti menghasilkan data atau menghasilkan catatan yang itu akan mempengaruhi kepada hasil. Kita harus menyimpan itu dan mengolahnya pada sistem perangkat lunak, contohnya seperti spreadsheet atau apapun perangkat lunak yang dapat mengumpulkan banyak data harian, bulanan, atau tahunan. Hal ketiga ada schedule atau jadwal. Jadwal ini dapat berubah jadwal bulanan atau jadwal kuartal. Untuk apa sih jadwal ini? Jadwal ini digunakan untuk mereview performance yang telah Anda lakukan selama ini. Kenapa sih harus dilakukan review? Karena jika kita melakukan review, kita dapat mengevaluasi diri kita. Apakah sudah cukup? Apakah ada yang kurang? Apakah ada yang berlebih? Apakah sudah mencapai tujuan? Atau kita masih bisa memperbaiki sebelum batas waktu tersebut? Oke, sekian penjelasan dari saya tentang overview of strategic planning process atau proses perencanaan strategi. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.